Coba Anda bayangkan, di seluruh penjuru Nusantara ada bangunan-bangunan batu kuno yang berdiri sunyi. Mereka ini saksi bisu peradaban yang hilang, monumen-monumen megah yang menyimpan begitu banyak rahasia. Nah, hari ini kita akan coba membongkar salah satu misteri terbesar mereka. Di masa jayanya, ini semua bukan cuma reruntuhan. Ini adalah pusat alam semesta bagi masyarakatnya. Tempat di mana manusia bisa bertemu dengan para dewa, dipenuhi ritual, doa, dan kehidupan yang semarak. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pusat peradaban yang begitu hebat ini akhirnya ditinggalkan, ditelan hutan, dilupakan oleh waktu? Yuk, kita telusuri jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita nggak bisa langsung lompat ke akhir cerita. Kita harus kembali ke dasar, ke awal mulanya. Kita harus paham dulu apa sih sebenarnya candi itu? Kata kuncinya di sini adalah candi. Ya, kita semua tahu candi itu bangunan keagamaan kuno dari zaman Hindu-Buddha, tapi tunggu dulu, ternyata definisinya nggak sesederhana itu. Ternyata istilah candi itu bisa merujuk ke banyak hal. Jelas bisa jadi tempat ibadah, tapi bisa juga istana, tugu peringatan untuk raja, pemandian suci, bahkan gerbang masuk. Ini nunjukin kalau spiritualitas itu meresap ke dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan jangan salah, ini bukan proyek kecil-kecilan. Menurut sejarawan R. Sukomono, selama 800 tahun, pembangunan candi itu jadi semacam proyek peradaban besar di Jawa, Sumatera, dan Bali. Gila ya, era pembangunan yang luar biasa panjang. Nah, ini bagian yang paling penting. Setiap candi itu bukan cuma gedung, itu adalah simbol model 3 dimensi dari alam semesta. Mereka itu secara harfiah membangun replika Gunung Suci Mahameru, rumahnya para dewa di atas bumi. Konsep yang wow, luar biasa banget kan? Cara mereka membangunnya juga cerdas banget. Pilihan bahannya itu disesuaikan sama alam sekitar. Kalau di daerah dekat sungai yang banyak batu, mereka pakai batu andesit yang super kokoh. Tapi kalau di dataran rendah, mereka pakai batu bata merah. Ini bukti arsitek zaman dulu itu benar-benar menyatu dengan alam. Oke, dari situ, mari kita lihat gimana semuanya mencapai puncaknya. Karena ada satu masa dalam sejarah kita, di mana pembangunan candi itu betul-betul menggila. Inilah dia masanya. Selama kurang lebih 2 abad, di bawah kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah, pembangunan candi itu kayak meledak. Ini adalah zaman keemasan mereka. Coba deh kita pikirin, cuma peradaban yang super makmur dan stabil yang bisa bikin karya seni semegah ini. Mereka itu nggak cuma sekedar bertahan hidup, mereka itu maju pesat. Dan candi-candi inilah buktinya. Dan hasilnya, wah nggak main-main. Kita ngomongin Borobudur, monumen Buddha terbesar di dunia, Prambanan yang megahnya minta ampun, sampai kompleks Candi Sewu yang super luas. Ini bukan lagi sekedar bangunan, ini warisan dunia. Puncak kejayaan teknologi, seni, dan budaya Nusantara. Tapi, semua zaman keemasan pasti ada akhirnya. Sekarang kita sampai di titik balik cerita ini, di mana kita mulai menjawab pertanyaan di awal tadi, kenapa mereka akhirnya menjadi sunyi. Kadang, untuk ngerti gambaran besar, kita perlu lihat satu contoh kecil dari dekat. Nah, kisah Candi Ngetos di Jawa Timur ini bisa jadi studi kasus yang sempurna buat kita. Jadi, begini. Candi Ngetos ini awalnya punya tujuan yang sangat sakral. Dia dibangun sebagai tempat pendharmaan, atau gampangnya, monumen suci untuk memuliakan arwah Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Di zamannya, ini adalah pusat spiritual yang super penting. Nah, disinilah momen kuncinya. Seiring waktu, keyakinan baru, yaitu Islam, mulai menyebar luas di Jawa. Tentu saja, cara masyarakat beribadah pun berubah. Pusat-pusat kegiatan rohani pelan-pelan bergeser dari candi ke masjid, dan fungsi candi sebagai tempat ritual yang aktif pun mulai memudar. Penting banget nih untuk dicatat, ini bukan proses penghancuran massal ya, nggak ada perang yang meratakan candi-candi ini. Prosesnya itu jauh lebih lambat. Candi-candi ini perlahan-lahan diabaikan, ditinggalkan, sampai akhirnya alam yang mengambil alih. Jadi kalau kita lihat perjalanannya, luar biasa banget kan transformasinya. Dari yang tadinya pusat spiritual yang hidup, lalu jadi reruntuhan terlupakan di tengah hutan. Sampai akhirnya ditemukan lagi dan menjadi jendela super berharga ke masa lalu. Maknanya berubah total. Dan itu membawa kita ke babak terakhir dari kisah ini. Babak tentang bagaimana runtuhan yang sunyi ini akhirnya bisa berbicara lagi dan mendapat makna baru di zaman modern. Jadi, ketika para arkeolog di zaman kolonial menemukan lagi situs-situs ini, mereka nggak melihatnya sebagai tempat ibadah lagi. Cara pandang mereka udah beda.
Mereka melihatnya sebagai data, artefak sejarah, sebuah puzzle raksasa dari peradaban kuno yang harus dipecahkan. Nah, disinilah pergeseran terbesarnya. Sesuatu yang dulunya adalah ruang suci yang sangat eksklusif bagi para penganutnya, kini telah menjadi warisan milik kita semua, milik bangsa Indonesia, bahkan milik dunia. Sebuah sumber kebanggaan dan identitas. Jadi, meskipun candi-candi ini mungkin sudah sunyi dari ritual-ritual kuno, suara mereka sekarang justru terdengar lebih lantang dari sebelumnya. Mereka bercerita tentang raja, dewa, seni, dan tentang perubahan besar dalam sejarah bangsa kita. Ini yang bikin kita jadi mikir ya, runtuhan ini pernah hilang, tersembunyi, dan penemuan kembalinya mengubah total cara kita memandang sejarah. Pertanyaannya sekarang adalah, di luar sana, di antara lebatnya hutan, dan di bawah lapisan tanah, kira-kira ada berapa banyak lagi rahasia masa lalu yang masih menunggu untuk kita temukan?